video ini, saya akan menganalisis peran modal sosial dan solidaritas warga dalam respon bencana alam yang terjadi di Sumatera, yaitu banjir dan longsor. Bencana ini tidak hanya berdampak secara fisik seperti rusaknya rumah, infrastruktur, dan mata pencaharian, tetapi juga membuka ruang penting untuk melihat bagaimana masyarakat, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, dan negara berinteraksi dalam situasi krisis. Pertanyaan kuncinya adalah, mengapa dalam banyak kasus, komunitas justru menjadi aktor paling cepat dan responsif dibanding pemerintah pusat dalam respon bencana? Dalam sosiologi, modal sosial merujuk pada jaringan, kepercayaan, norma, dan nilai yang memungkinkan individu maupun kelompok untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Robert Putnam membagi modal sosial menjadi 3 bentuk. Yang pertama itu ada bonding sosial kapital, ikatan internal komunitas yang terdiri dari keluarga, tetangga, dan warga lokal yang memungkinkan bantuan cepat dan responsif seperti evakuasi mandiri dan dapur umum warga. Yang kedua ada bridging sosial kapital, jaringan lintas kelompok yang terdiri dari relawan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lintas daerah yang memperluas jangkauan bantuan. Yang ketiga itu ada linking sosial kapital, relasi vertikal antara masyarakat dan negara, yaitu pemerintah, BNPB, juga lembaga resmi yang lain, menentukan akses terhadap sumber daya besar. Dalam bencana di Sumatera, ketiganya terlihat jelas tetapi tidak selalu berjalan seimbang. Pada tahap awal bencana, solidaritas warga muncul secara spontan. Masyarakat saling menolong tanpa menunggu instruksi formal. Ini mencerminkan apa yang oleh Emil Durkheim disebut sebagai solidaritas mekanik, yaitu kebersamaan yang lahir dari pengalaman kolektif dan kesamaan nasib. Jadi, namun solidaritas ini tidak hanya bersifat informal. Organisasi keagamaan besar memainkan peran krusial. Misalnya Muhammadiyah, yaitu melalui Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC, mengerahkan relawan, logistik, dapur umum, serta layanan kesehatan dan psikososial di wilayah terdampak Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Muhammadiyah juga secara terbuka mengajukan advokasi. Nah, ini teman-teman, dari segi teknis, tadi sudah banyak yang Muhammadiyah lakukan, seperti yang saya sebutkan di awal, tetapi Muhammadiyah juga secara terbuka mengajukan advokasi kepada pemerintah pusat agar banjir di Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional demi mempercepat dan memperluas akses bantuan, karena memang secara pemerintah, bantuan yang disalurkan oleh pemerintah itu kurang responsif dan kurang cepat, teman-teman. Yang kedua itu ada Nahdlatul Ulama atau NU. Ia melalui Lazisnu. Kalau tadi Muhammadiyah melalui Muhammadiyah Disaster, kalau NU melalui Lazisnu dan LPBINU, serta relawan Ansor dan Banser yang turut menyalurkan bantuan logistik, dana zakat, dan tenaga relawan di lapangan. Jadi kalau Muhammadiyah itu teknis dan berkembang menjadi pengajuan atau advokasi, kalau NU hanya di teknis saja gitu, teman-teman. Solidaritas ini menunjukkan bahwa modal sosial berbasis agama di Indonesia bukan sekedar simbolik, melainkan operasional dan terorganisasi. Yang menarik, solidaritas tidak hanya berhenti sampai pada bantuan teknis. Sejumlah organisasi keagamaan dan lembaga masyarakat sipil seperti Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, dan yang terakhir dukungan dari DPD RI mendorong pemerintah menetapkan banjir Sumatera sebagai bencana nasional. Secara sosiologis, ini adalah contoh transformasi modal sosial menjadi kekuatan advokasi kebijakan publik. Masyarakat sipil tidak hanya membantu korban, tetapi juga menekan pemerintah dan menekan negara agar bertanggung jawab secara struktural dan birokratis. Namun hingga kini, status bencana nasional belum juga ditetapkan. Meskipun pemerintah menyatakan
bahwa sumber daya nasional telah digerakkan. Disinilah muncul ketegangan antara solidaritas komunitas dan keputusan birokratis negara. Bentuk solidaritas lain juga terlihat jelas. Basnas mendirikan puluhan pos bantuan di wilayah terdampak, menyediakan air bersih, logistik, dan kebutuhan dasar bagi warga. Ini menunjukkan peran filantropi Islam sebagai pilar bantuan kemanusiaan. Yang kedua itu ada perguruan tinggi di Sumatera dan nasional terlibat melalui program pengabdian masyarakat atau Pengmas mahasiswa. Dan dosen turun ke lapangan termasuk memberikan psychological first aid bagi korban, khususnya anak-anak. Mempunyai jalan sendiri atau jalur sendiri, yaitu bantuan psikologi bagi warga terutama anak-anak. Kira-kira begitu teman-teman. Yang ketiga, organisasi internasional seperti Plan Internasional Indonesia ikut memberikan bantuan darurat dengan fokus pada kelompok rentan. Ini menunjukkan bahwa solidaritas dalam bencana di Sumatera bersifat multilevel, lokal, nasional, dan global, dari filantropi Islam, kampus, dan juga organisasi global. Meski kuat, modal sosial memiliki batas. Ia bersifat cepat tapi rentan kelelahan karena terbatasnya anggota. Yang kedua ada bergantung pada sumber daya internal. Yang ketiga, tidak selalu merata antar komunitas. Tanpa linking sosial kapital yang kuat, yakni kehadiran negara yang responsif, solidaritas masyarakat beresiko menjadi beban moral yang terlalu berat bagi warga sendiri. Karena itu, idealnya negara tidak menggantikan peran, tetapi hadir dan menginstitusionalisasikannya peran dari komunitas ini agar lebih responsif dan terjalinnya kerjasama yang kuat antara negara juga modal sosial dari komunitas gitu. Tutup, aku mempunyai beberapa poin, yaitu bencana alam di Sumatera menunjukkan bahwa masyarakat itu bukan korban pasif. Yang kedua, organisasi adalah aktor sosial strategis. Yang ketiga, modal sosial mampu menyelamatkan nyawa sekaligus mendorong perubahan kebijakan. Dari teknis, jadi pendorong dan aktor utama dalam menekan kebijakan yaitu advokasi melalui Muhammadiyah yang menekan pemerintahan Prabowo untuk menetapkan bencana banjir Sumatera menjadi bencana nasional. Namun, solidaritas tidak boleh menjadi alasan absennya negara. Justru, solidaritas warga adalah pengingat paling keras bahwasannya negara harus hadir secara adil, cepat, bertanggung jawab, responsif. Terima kasih telah menyimak. Semoga analisis ini membantu kita memahami bencana bukan hanya sebagai peristiwa alam, tetapi sebagai cermin kekuatan dan relasi sosial kita. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.